Ya. Oke. Kita mulai lah ya. Oke, silakan. Tapi nggak ada emosnya. Mana Bang Harjo? Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf keterlambatan. Bukan karena disengaja. Tapi karena disengaja. Ini materi kita memang tentang smart city. Di mana seperti kita ketahui, ini smart city ini merupakan wilayah kota yang terintegrasi sama teknologi informatika. Jadi memang konsepnya ini IT base ya. Jadi memang sekarang di Indonesia ini sudah mulailah dari beberapa perumahan di kota-kota besar sudah menerapkan dengan konsep smart city ini. Di materi ini akan dibawa oleh Bang Hardy. Ini rekan kita. Ini kalau memang mau berkenalan sama Bang Hardy ini dan lihat CV-nya ini bisa di LinkedIn ya. Ini lumayan banyak titel-titelnya. Jadi Bang Hardy memang lulusan dari USU, D3 Komputer, terus lanjut dengan di Universitas Persada Indonesia, tetap di bisnis yang sama, tetap maksudnya di jurusan yang sama, informasi teknologi, dan S2-nya diambil marketing manajemen di IBII. Ini untuk pengalaman semuanya hampir semua di IT ya Bang HP ya. Mulai dari channel business manager, di Mitra Integrasi Koputindo, terus sales director di PT Orange Teknologi Indonesia, terus informasi teknologi consultant di World Bank Group, terus VP of Sales di PT IP Network Solusindo, dan terakhir ini sebagai pemilik ya Bang, owner dari PT Dimensi Mitra Data. Semuanya memang bergerak di bidang IT. Oke, ini kita lanjut aja agar waktunya bisa kita serap lah apa yang akan disampaikan Bang Hardy. Oke Bang Hardy, dipersilahkan Bang. Ya, siap Bang Ricarta, teman-teman. Selamat malam buat kita semua, salam sehat. Seperti biasa ini kita kombur-kombur ya, kombur-kombur. Ini hanya sharing informasi aja. Kali ini saya kebagian untuk sharing mengenai smart city. Apa itu smart city, apa itu integrasi, dan bagaimana keamanan informasi yang ada dibutuhkan dalam menerapkan smart city. Apa itu smart city? Sorry, ini kenapa seperti ini. Nah, dalam membangun sebuah sebuah tatanan kota yang pintar ya, kota yang cerdas atau kota yang terintegrasi satu dengan yang lain, ini ada beberapa key fokus yang harus diperhatikan. Yang pertama itu key fokus parameternya itu yang bisa kita terapkan dalam sebuah kota yang smart itu untuk sanitasi, kemudian education, kemudian ada citizen participation ini bisa untuk pemilihan ya, misalnya ada pilkada, pilpres, nah ini bisa seperti ini, kemudian ada mixed use development, kemudian underground, public open space, kemudian ada kualitas udara yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan smart city, kemudian waste management, intelligent government services, dan sebagainya. Banyak yang bisa diintegrasikan dengan menerapkan smart city ini dalam membangun sebuah smart city. Nah, mungkin untuk ini aku mau muter satu ini dulu video ya. Video mungkin kita bisa tonton sekilas apa sih itu screen. Oke.
Ini muncul nggak? Ya, muncul. Baru muncul. Ya. Oke. Nah, ini dia menjelaskan secara keseluruhan mengenai Smart City itu seperti apa. Nah, termasuk ada iklan, promosi, segala macam, branding, itu semuanya bisa lebih reliable. Jadi kota itu lebih hidup. Bahkan dari CCTV pun atau lampu penerangan lampu jalan juga bisa didapat data ataupun dibikin pintar itunya lampu jalannya, dimanfaatkan benar. Mencari parkir, kemudian ada booking dokter, booking rumah sakit, melihat status kelembapan udara, kemudian polusi udara, bahkan seorang disability juga bisa tahu saat ini lampu merah atau lampu hijau gitu loh. Nah, ini terutama untuk dinas kebersihan ya. Dinas kebersihan, dia tahu ada sensor bahwa kalau misalnya sampahnya sudah penuh, nah mereka saatnya datang. Nah, cuaca juga ada surveillance, ada CCTV di sini. Polusi udara, keributan, kebisingan atau tingkat ketinggian ketinggian air sungai atau air laut. Nah, semuanya bisa dimonitor dengan menerapkan integration data, semuanya terintegrasi ya. Nah, ini memonitor ada satu bukan comment center ya, kayak ini ya, ada monitor center lah ya. Nah, terutama traffic light, seperti apa manajemen transportation, semuanya under control. Ada bahkan smart lighting ya. Di sini ada smart lighting ini kami pernah menerapkan di gudangnya, ini gudang salah satu perusahaan airline. Jadi ketika ada sensor, ada gerakan atau panas tubuh, dia bisa langsung nyala. Tapi ketika dia tidak menemukan sensor, tidak menemukan gerak atau panas tubuh, dia berkurang setengah. Bahkan ketika dalam berapa menit dia tidak menemukan di areanya dia panas tubuh atau sensor, ada orang yang bergerak atau sesuatu benda yang bergerak, dia akan padam 90%, tapi tidak 100%. Nah, itu smart lighting, yaitu banyak yang bisa diefisiensikan dengan menerapkan itu. Oke, kita lanjut. Teman-teman, kalau mau ini setelah aja ya, kalau misalnya ada yang... Bang, iya. Berarti boleh nanya ya? Monggo Kak. Bang, berarti kalau ini kan misalnya nih diterapkan nih air pollution, kemudian tadi kayak traffic light misalnya, atau sampah kayak gitu-gitu. Berarti ini harus ada satu operator atau gimana? Atau bisa yang bekerja bisa bot aja? Enggak, semuanya itu ada sensor, Kak. Ada sensor, kemudian ada ya lebih ke sensor sih ya, Kak ya. Sensor mengirimkan data ke pusat data. Nah, kemudian di situ diolah, Kak. Jadi berarti dia kalau misalnya sampah
sensornya dari itu udah penuh atau belum. Iya. Terus kalau misalnya lampu, sensornya dari apa? Dari lampu itu, Kak. Jadi kalau misalnya bisa juga kalau yang lampu itu udah ada sih yang offline gitu ya. Kita bisa beli 25.000. Dia bisa mendetek cahaya. Kalau dia nggak dapat cahaya, dia langsung mati, langsung switch off. Tapi yang kayak itu ya, yang save energy itu ya? Ya, itu yang offline. Nah, itu yang untuk retail lah ya, untuk rumahan. Tapi ditambah satu alat, dia bisa mengirimkan bahwa saat ini kondisinya ketika saya itu untuk ini ya, untuk cahaya ya, ketika saya tidak mendapat cahaya, maka dia akan nyala lampunya. Nah, itu dikirim. Ada ini lagi, ada satu teknologi yang mengkonversikan atau menerjemahkan, dia mencatat jamnya, tanggalnya, waktunya segala macam, itu dikirim ke ke pusat datanya. Seperti itu, Kak. Nah, jadi kalau smart lighting yang waktu 2 tahun lalu yang kami terapkan itu, dia lebih ke sensor, ke gerak tubuh atau benda yang bergerak atau apapun itu. Kemudian dia ketika dia tidak menemukan ada pergerakan ataupun panas tubuh, dia akan berkurang 50% intinya lampunya. Dan ketika sudah 30 menit, kemudian dia masih menemukan pola yang sama, dia akan turun lagi sehingga dia hanya nyala sekitar 10%. Jadi ketika dia menemukan ada gerakan lagi, dia akan nambah langsung ke 50%. Gerakan itu masih ada lagi, dia akan langsung nyala semua lampunya gitu, Kak. Nah, seperti itu sih untuk smart lighting yang kami terapkan di gudang salah satu ini airlines. Nah, belum lagi ada juga smart detektor untuk ketinggian air sungai. Nah, itu juga bisa, itu data itu dikirim melalui ada alatnya yang mungkin kita tambahkan modem di dalam untuk ngirim data, atau dia memang sudah terkoneksi ke internet, ke cloud. Nah, itu dia bisa real time diambil datanya, seperti itu, Kak. Nah, oke. Apalagi kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Sembari. Apa kita lanjut dulu ya? Lanjut, Bang, lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu, Bang. Nah, ini yang tadi, kemudian definisi smart city. Apa sih smart city itu? Nah, ini smart city itu kota yang cerdas ya, kota yang cerdas. Kemudian dia didevelop, dibangun dengan sebuah konsep untuk membantu masyarakat yang ada, masyarakat kota ataupun masyarakat masyarakat lah ya, untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat. Nah, jadi melakukan kegiatan ataupun apapun itu, atau mendeteksi, memprediksi, ataupun mengolah data, semuanya menggunakan internet. Kemudian kunci apa nih kata kunci smart city? Nah, yang pasti untuk menjadikan smart city itu memang harus ada inovasi. City, kota yang mau berinovasi, kota yang mau berubah konsepnya yang manual menjadi digital, semuanya serba
internet ya, semuanya based on apapun kita bisa lakukan dengan mobile connectivity. Kemudian serving, responsif, dan pemenuhan kebutuhan atas saat ini dan untuk yang akan datang. Kemudian integrasi fisikal sistem ya. Nah ini yang benar-benar tadi kata Mak Yos tadi egosentris dari beberapa unit. Ini bukan bagian gua, ini bukan bagian gua, ini bagian lo. Nah ini untuk mengintegrasikan itu sangat sulit, tapi inilah yang harus diterapkan, integrasi fisikal. Nah supaya kita bisa menerapkan si smart city ini. Kemudian menggunakan ICT. ICT itu Information, Communication, and Technology. Seperti IoT, Internet of Things, kemudian GIS, Geographical Information System, kemudian ada Big Data, ada Cloud Computing, dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Ya, ini untuk mengimprove quality dari kehidupan kita, adanya efisiensi dan meningkatkan kompetitif dari masyarakat itu sendiri. Jadi kan makin smart satu kota itu masyarakatnya juga harus jadi smart dan orang udah tahu oh ini smart city udah pasti wah kotanya aja smart apalagi masyarakatnya pasti lebih smart seperti itu. Oke, lanjut smart untuk sebuah kota. Nah, jadi smart city itu kita bisa, saya bisa ini ya, seperti anatomi tubuh kita, ada panca indera, ada otak, dan ada anggota tubuh. Nah, ini biasa standar proses dari sebuah sistem, itu ada input, kemudian ada proses, ada output. Nah, input itu dalam tubuh manusia atau di tubuh kita itu ya ada panca indera, kemudian diproses kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan, kita menyentuh, kemudian otak kita kan memformulasikan oh saat ini saya lagi menyentuh, oh saat ini saya lagi melihat, oh saat ini saya lagi mendengar. Nah, kemudian ada gerakan, outputnya gerakan. Nah, itu kayak kalau saya ambil ininya ya, sebuah skemanya. Nah, itu dari secara sederhana. Tapi apa itu dalam pendukung dalam menciptakan suatu smart city? Kata-kata smart itu untuk sebuah smart city, alat-alat pendukung apa aja yang menjadi proses input, proses output ini menyelesaikan segala sesuatunya, itu ada sensor. Itu tadi yang saya bilang, Kak, ya. Ada CCTV. Nah, CCTV kalau saat ini yang semakin banyak dikembangkan itu smart CCTV. Smart CCTV itu CCTV pintar yang sudah bisa mendeteksi, sudah bisa mengetahui bahwa oh dia bukan hanya sekedar melihat, tapi dia sudah pintar. Oh ini gerakan seperti ini mencurigakan, gerakan seperti ini mengkondisikan satu kegiatan apa, atau ketika dia dibikin pintar dalam satu kerumunan dia tidak menemukan ada orang yang pakai masker, dia langsung otomatis menunjuk oh itu ada orang yang tidak pakai masker seperti itu. Nah, ini ada sensor-sensor juga, kemudian ada microcontroller. Nah, itu tadi Kak yang aku bilang, Kak Ulil ya bagaimana taunya, yaitu prosesnya itu ada di microcontroller ini yang akan mengirim data ke ini ya. Microcontroller ini bisa dalam bentuk aplikasi, kemudian ada AI, ada artificial intelligence, kemudian ada decision support system, ada expert system. Nah, itu diiniin ya, diproses dalam aplikasi, tapi di aplikasi itu juga dia ada terkoneksi dengan yang namanya modem atau yang namanya infrastruktur untuk bisa mendapatkan output. Nah, ininya
outputnya. Outputnya itu dalam bentuk monitor ataupun dalam bentuk gadget kita sendiri, bisa kita lihat. Oke, next, ini dimensi smart city itu seperti apa? Nah, dimensinya itu yang pertama adalah smart governance. Governance itu selalu yang pasti diinisiat oleh pemerintah ya. Pemerintahannya seperti apa pemerintahannya, ya di situ bisa dilihat sekitar maunya kotanya itu mau pintar atau tidak gitu. Nah, ini ada inisiatifnya pertama dari smart governance-nya, kemudian ada smart environment, smart branding ya, smart branding, kemudian ada smart economy, ada industry welfare transaction segala macam, kemudian ada smart living. Nah, ini dimensinya, ada smart society, kemudian ada smart environment. Nah, ini semuanya itu untuk apa ya? Untuk dimensi yang ada dalam menerapkan smart city itu. Banyak sebenarnya bisa lebih banyak lagi dari sini. Nah, ini sumbernya saya dapat dari Kominfo. Nah, next apa? Ya. Aku boleh nanya lagi nggak? Monggo, Kak. Kalau ini kan smart government, smart environment, smart society, smart living, smart economy itu aku bisa nangkep dari yang tadi. Tapi kalau smart branding itu masuknya di mana ya? Itu ini Kak. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke bisnis ini ya Kak ya. Kemudian dari sisi turis, kunjungan saat ini dia bisa mendapatkan data dari maskapai penerbangan, kemudian dari maskapai dari mungkin ada taksi atau dari ya mungkin taksi online atau apa segala macam lah Kak untuk mengunjungin. Kemudian dari sisi bisnisnya juga smart branding ini bisa dari ekspornya ya Kak ya, ekspornya dia, kemudian seperti apa bisnisnya mereka itu bisa bisa diformulasikan. Oh, berarti dia misalnya gini, dari smart city ini dia ada satu aplikasi yang terintegrasi dengan apa ya, misalnya kalau food, taksi segala macam itu kan udah biasa ya. Tapi dia yang bisa terintegrasi dengan ini apps gitu ya. Betul Kak. Betul. Oh, oke. Betul. Sama ini kayak smart living ini ada ada untuk kesehatan, terus mobility orang-orang seperti apa, kemudian ada harmoni juga. Sama untuk society ini yang sebenarnya dia lebih ke ini ya Kak, lebih ke community, kemudian ya sehari-hari kita seperti apalah gitu ya. Itu semuanya bisa didapat datanya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini apa yang dibutuhkan untuk ini ya, terutama satu daerah dalam menerapkan smart city itu. Yang pertama itu masalah daerah itu sendiri, kemudian potensinya, kemudian ada program unggulan daerah itu. Nah, ini semuanya ini berkolaborasi. Kalau kita lihat ini dari bawah dulu, dari bawah kemudian ada kolaborasi Pemda, swasta, akademisi, masyarakat. Nah, tadi saya bilang sebenarnya swasta ini diambil alih oleh Telkom ya, yang punya backbone untuk melakukan satu integrasi ataupun connectivity terhadap komunikasi. Nah, kemudian ini manusia yang cerdas, inovatif, aparatur Pemda dan masyarakat. Nah, ini lapisan bawah, ini first ininya ya, lapisan dasar yang apa yang dibutuhkan, yang pasti manusianya.
Yang pertama memang yang disorot di sini adalah dari aparatur dari pemerintah daerah tersebut, baru kemudian dengan masyarakat. Nah, ini lanjut untuk membuat satu proses bisnis yang inovatif. Dulu mungkin ada Pak Sandi untuk menerapkan OKOC itu bagus sekali. Sampai saat ini juga masih jalan sih OKOC. Kemudian ada inovasi implementasi teknologi. Nah, ini dua sisi yang sangat erat hubungannya saat ini ya, proses bisnis yang inovatif. Sebenarnya satu yang tadi kita bicara pinjol itu juga sebenarnya proses bisnis yang inovatif ya. Dia memanfaatkan teknologi juga dia, tapi ya mungkin banyak penyalahgunaan yang dilakukan orang. Nah, apa fungsinya itu? Untuk layanan yang inovatif, lebih pribadi, lebih perform, lebih terintegrasi. Nah, hingga nanti dia masalah daerah, potensi daerah, keunggulan daerah ini bisa didapat semua datanya dari dari sumber-sumber data yang ada di bawah ini. Masalah daerah itu saat ini kita mau apa nih? Misalnya tingkat pendidikan saat ini, tingkat pengangguran ada berapa, kemudian dulu mungkin kita tahu sensus penduduk ya. Dulu BPS tuh jalan tiap rumah, nah sekarang itu enggak lagi. Mungkin hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi sensus penduduk, tapi sudah didapat dari beberapa aplikasi-aplikasi yang saat ini pemerintah sudah punya. Misalnya satu, pemerintah nge-grab data itu dengan prakerja. Dari prakerja itu juga mereka sudah mendapatkan data dari situ. Nah, itu sebenarnya dari sini sudah bisa didapat dari kartu prakerja itu bisa didapat data big data yang luar biasa bagus ya, dan real time dan benar-benar real datanya. Nah, potensi-potensi daerah di situ apa aja, mungkin dari sisi tambangnya, dari sisi pariwisata, atau dari sisi ya macam-macam ya, bisa potensi daerahnya. Dan apa nih program-program unggulan daerah tersebut? Misalnya kalau di Bogor gitu ya, Bogor itu kota hujan, kemudian Bandung kota kembang, kota yang penuh dengan pariwisata, Bali, Danau Toba, nah seperti itu yang bisa didapat informasinya. Kemudian teknologi smart city yang dibutuhkan itu tadi satu, cloud computing. Nah, cloud computing ini memang semuanya serba cloud ya, semuanya serba internet base ya. Semuanya ada di awan, ada di langit. Nah, tapi kita nggak tahu bahwa proses itu untuk bisa sampai kita mendapatkan data itu. Nah, ini prosesnya. Misalnya yang pertama aplikasi diunduh, kemudian ya disimpan, kemudian ada infrastrukturnya. Tapi tetap kita harus menggunakan aplikasi. Semuanya itu ada di HP kita lah ya, semuanya. Kita saat ini, zaman teknologi saat ini, apa sih yang tidak kita lakukan dengan HP? Apa sih yang tidak kita lakukan dengan gadget kita? Nah, kemudian di situ ada informasi, kemudian bagaimana kita melakukan pembayaran, kemudian ada satu yang pasti trust ya, percaya bahwa informasi-informasi yang ada di aplikasi itu ataupun informasi-informasi terkait yang ada satu daerah tersebut kita harus percaya. Nah, satu itu informasi yang sering saya gunakan itu Peduli Lindungi ya. Saya sering menggunakan itu, misalnya saya pergian ke satu daerah, saya buka itu Peduli Lindungi itu, saya percaya sama aplikasi itu bahwa Anda saat ini berada di zona merah. Anda saat ini berada di zona kuning, ya? Aplikasinya.
Kenapa Kak? Keren itu. Iya, aku percaya sekali kan itu. Yang puskesmas terdekat pun dia bisa. Yes, benar Kak. Benar Kak, benar. Nah, itu sebenarnya bukan nggak masuk ke dalam smart city ini ya, itu adalah fasilitas dari pemerintah. Tapi dari situ Pemda ini bisa ngambil data itu bisa terintegrasi dengan data itu untuk menerapkan smart city. Jadi sudah banyak pemerintah pusat juga banyak menyiapkan menyiapkan modul-modulnya. Nah, kemudian Internet of Things. Nah, ini yang untuk mendorong semua perangkat dapat mengirimkan data dan diakses antar perangkat. Jadi saling berhubungan. Nah, ini yang dibutuhkan itu ada piranti elektronik, kemudian ada device, ada kontrol peralatan, ada macam-macam ini ya sistem informasi yang dipakai. Nah, ada pusat data juga semacam itu. Nah, ini terutama sensor aktuator sensor ini paling untuk dalam sebuah pembangunan kota yang pintar ini, sensor semuanya saat ini yang benar-benar dibutuhkan. Nah, teknologi smart city dan smart sosial media sebagai platform interaksi massal ya. Nah, ini juga dia komunikasi itu terbuka dan lebih ke sosial dan komersil juga bisa dilakukan di sosial media tersebut, berkolaborasi antara korporat dengan lintas geografis. Kemudian ada konsumsi produk dan layanan, dan ya diseminasi untuk ragam data dan informasi ya. Nah, ini dengan adanya sosial media ini juga satu kota bisa memberikan informasi apapun yang ada di dalam kota mereka saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih teknologi smart city, yaitu IoT, Internet of Things plus cloud computing plus sosial media. Nah, ini dari sini semuanya itu menghasilkan sebuah big data. Tadi yang kita bicara tadi kayak si kartu prakerja itu juga udah big datanya luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Nah, ini mungkin kita lihat sebentar ya. Prosesnya ini ya. Nah, ini mulai dari yang tadi IoT, ini sendiri IoT, kemudian ada cloud computing, kemudian ada sosial media. Nah, ini dari sini bisa didapat kumpulan data dari semua yang ada yang tertangkap oleh alat-alat tadi ya. Nah, ini di sini bisa mendapatkan pola, kemudian bisa mendapatkan nilai, interaksi atau visualization, varietasnya. Nah, jadi lebih ke ini yang bisa big data itu kumpulan data yang bisa diolah, misalnya dalam satu kita bisa mengelompokkan misalnya di daerah Danau Toba atau di kota Medan, per kecamatan apa, per kelurahan apa, kita bisa populate datanya, ada jumlah masyarakatnya yang berusia 1 sampai 10 ada berapa, jenis kelamin laki-lakinya ada berapa, jenis kelamin perempuan, semuanya itu bisa didapat. Nah, dari big data ini. Tapi ya itu tetap ada proses melakukan registrasi atau segala macam, atau ke Dukcapil juga bisa didapat datanya. Nah, ini menghasilkan sebuah big data, ya big data inilah sebuah harta karun yang bisa diolah, bisa dijual juga. Jadi kalau dulu ada orang kalau mau berbisnis ya, saya punya uang 1 miliar. Aduh, saya buka ini apa ya? Buka usaha apa ya? Saya punya 1 miliar.
oh ya udah kita buka ini aja, buka shop shop IGA rusak gitu kan. IGA rusak kan nggak ada tuh yang lain. Terus nanti di mana kita buka? Oh di sana aja kita buka di ini di Medan Fair misalnya. Nanti aja pasti ada tuh pembeli. Nah sekarang nggak bisa lagi model seperti itu. Lihat nanti. Ya kita sambil berdoa, kita tawakal segala macam. Nah, mudah-mudahan bisnis lancar. Ternyata sekarang itu enggak. Itu enggak model lagi, sama aja dengan membuang uang. Tapi bisa kita menggunakan big data dengan uang 1M ini, kita bisa mendapatkan data satu area, kemudian let's say di Medan Fair itu kan untuk kita membuka shop IGA-nya rusak, siapa sih yang mau datang gitu ya? Lihat populasi masyarakat sekitar, potensi orang yang mau datang ngelewatin daerah tersebut, atau dia bisa menggunakan menggunakan iklan segala macam. Tapi iklan juga ya sah-sah aja menggunakan iklan. Nah, itu cukup datang meminta data ke Pemda misalnya. Jika sudah menerapkan menerapkan smart city. Nah, itu semua data, misalnya penghasilan penduduk di area sekitar, daerah-daerah penyangga di Medan Fair itu, daerah penyangganya, mungkin ada Binjai, kemudian ada daerah Sekip, kemudian ada daerah, apalagi ya, macam-macam lah ya, yang mungkin radius 5-10 km dari Medan Fair itu. Dan satu-satunya memang itu big data yang untuk populate di sekitar area tersebut. Tapi saat ini memang orang lebih cerdas lagi menggunakan Google Ads, menggunakan iklan di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di YouTube, segala macam ya. Itu bisa, tapi memang harganya lumayan mahal. Nah, tapi dengan cara begini, potensi-potensi untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak itu bisa diiniin jika satu Pemda itu menerapkan yang namanya Smart City. Nah, ini semua data bisa didapat. Kita tinggal datang ke ininya, ke Pemda, ke pemerintah daerah kita. Gue punya uang 1 miliar, gue rencana mau buka ini di sini, buka bisnis di daerah Medan Fair. Apa bisnis apa yang cocok? Oh, seperti ini, dia akan jabarkan. Oh, kalau misalnya di sini, oh nggak cocok nih, karena di sini kebanyakan anak muda. Populasi di sini itu ada 5.000 anak muda. Karena daerah-daerah penyangga si ini ya, daerah Medan Fair itu. Nah, kamu cocoknya buka di situ kafe. Nah, kafe sudah ada di sekitar sini. Nah, yang belum ada kafe dengan dangdut. Mungkin kafe dengan musik dangdut belum ada. Nah, itu bisa jadi value proposition dari yang bisa yang punya kapital tadi, yang punya modal tadi bisa memikirkan, oh, berarti kafe dengan lagu dangdut, khusus lagu dangdut belum ada. Kafe dengan lagu metal banyak, lagu pop banyak, segala macam. Nah, lagu dangdut belum ada. Sekitaran radius 5 km. Ya sudah, nah itu bisa lebih cepat. Jadi dia punya pangsa pasar yang spesifik, ataupun bisa mengundang orang yang senang dengan itu, dengan komunitas yang ada. Nah, ini terkait big data. Kemudian dari situlah tadi udah duluan saya jelaskan terkait analisa dari big data ini. Ada analisa, kemudian ada prediksi, kemudian ada korelasi, dan ada persepsi. Nah, tadi itu yang tadi mau buka usaha itu. Nah, ini untuk keamanannya memang dari sebuah smart city ini, jika sudah menerapkan smart city memang dibutuhkan keamanan, karena di situ tadi ada big data, kemudian ada semua data itu ada di dalam, jadi pasti bahaya jika diretas. Karena ibaratnya tadi saya bilang itu adalah harta karun. Nah, itu tadi semuanya dipastikan harus dalam satu pintu untuk sisi keamanannya. Ada firewall-nya, ada gateway-nya, alat
intrusion detection-nya segala macam ya. Ini harus dalam satu pintu, dan itu satu pintu, dan kalau bisa ada 7 lapis. Ini ada berapa lapis nih ya? Ada 8 lapis nih firewall-nya. Nah, ini yang benar-benar dijaga. Oke, saya pikir itu untuk ini bincang-bincang kita malam ini mengenai Smart City. Teman-teman di monggo jika ada yang mau ditanya. Kita lebih banyak diskusi aja. Oke, terima kasih Bang HP. Mantap. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang HP, dipersilahkan ya. Bang Rido. Wah. Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya. Oke. Ini ada nih yang nanya ini. Ada Kak Tuti. Oh, Kak Tuti ya, dari Batam ya. Batam atau mana nih Kak Tuti ini? Bentar Kak, ini ada pertanyaan. Bang, Smart City yang lebih dapat dirasakan saat ini adalah akurasi tingkat ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan LRT. Nah, ini untuk di Jakarta ya, benar. Seperti di Hong Kong, yes, ya. Ini di Hong Kong ya udah pastilah Kak, Hong Kong, Taiwan, negara-negara di sana itu udah, bahkan Singapura, Malaysia itu ya duluan mereka menerapkan itu. Singapura mungkin di 2015 lalu mereka sudah menerapkan. Akan mau beli apapun bisa, yes, benar. Ya, itu informasi ya Kak Tuti ya. Makasih Kak Tuti. Kak Tuti lagi dari Batam ya kayaknya ya. Trias Tuti. Kayaknya udah live ya. Udah live ya? Oh. Oke, lanjut. Bang HP. Yes, Kak. Aku ya yang nanya ya. Monggo. Berarti ini kan Bang, kalau skala kecilnya itu bisa kita terapkan di misalnya contohnya perumahan. Jadi misalnya contoh kayak Bang HP tuh di Harapan Indah gitu, berarti bisa ya? Bisa Kak, bisa. Oh, bisa. Jadi dia Smart City-nya tuh di skala kecil gitu. Bisa Kak, bisa. Oh, bisa. Oke. Jadi memang banyak kalau yang sudah menerapkan Smart City itu di BSD. Yes, benar. Itu Sinarmas, memang mereka sudah menerapkan itu. Bahkan yang namanya semuanya dalam apa Bang istilahnya FTTH ya, fiber to the home. Semuanya sudah fiber optik, koneksinya gimana Bang? Ada aplikasinya juga tuh mereka Bang. Ya. Nah, semua sudah inilah benar-benar smart living, smart city itu BSD. Kalau Harapan Indah belum kayaknya Kak. Masih semi smart. Perlu lah itu Bang. Perlu Bang. Anjing siapa? Bang HP. Yes. Bang. Berarti kan untuk membuat smart city ini tadi kan butuh big data ya. Enggak Kak, jangan salah Kak. Smart city itu menghasilkan big data. Oh, smart city itu menghasilkan big data. Yes, tapi kan untuk mendapatkan big data itu kan untuk menuju ke smart city itu kan berarti kan dia juga membutuhkan data itu dulu. Makanya mungkin bisa join dengan kayak apa ya, kayak Grab gitu ya, atau kayak apa namanya itu mungkin kayak OVO yang kita juga memiliki data lah tujuan kemana, terus kita sering check-in itu di medsos atau apa Google Maps gitu ya, sehingga itu kan untuk bisa memetakan sendiri smart city itu apa yang akan dilakukan. Misalnya kayak tadi Abang bilang kan kalau misalnya daerah ini ternyata dia banyak anak muda, tongkrongan apa yang akan kita buat, oh kafenya ini, itu kan bagian dari smart city itu kan. Kira-kira seperti itu nggak sih Bang? Mungkin itu kan swasta ya Kak ya. Kalau lebih ke ini kan lebih ke governance ya, Pemda ya, lebih ke pemerintahannya yang mengatur segala sesuatunya. Nah, jadi ada data Disduk Capil Kak. Disduk Capil itu sudah terintegrasi gitu loh Kak. Nah, jadi kan dari situ kan dia tinggal di mana database-nya itu diallocate semua Kak. Misalnya dia sudah
sudah pintar nih aplikasinya, sudah ada aplikasi yang mendukung. Mereka sudah bikin bahwa aplikasi data is data gitu ya, tapi kan harus diproses by usia, kemudian geografikalnya, seksnya, kemudian pekerjaannya. Nah, itu bisa di polling gitu loh, Kak. Nah, jadi apa nih saat ini dari sisi penghasilan juga gitu loh, Kak. Nah, jadi dari situ baru dapat ada terkumpul big data. Nah, dari situ baru diproses gitu loh, Kak. Berarti jatuh-jatuhnya nanti untuk ke planologi gitu, Bang? Planologi juga bisa, Kak. Planologi bisa juga ya? Bisa. Ya. Karena kan tadi kan dari sisi government kan? Betul, betul. Jadi untuk bagaimana kota ini nanti ke depan, dari situ juga bisa diiniin, Kak. Berarti kalau yang swasta kayak BSD itu sebenarnya udah menerapkan smart city ini ya sebenarnya gitu ya, kayak BSD, Podomoro gitu ya. Agung Podomoro, Iya. Sedayu sudah, Kak. Dan itu jualan mereka kan, benar-benar value propositionnya mereka di situ. Yes. Oke, thank you. Siap, Kak. Nah, jadi yes. Bro, untuk masukan nih buat bro nih, kan bukan masukan, aku perlu diberikan masukan. Siapa ini ngomong? Jadi untuk Ridho. Oh iya bang, silakan bang. Hendra. Jadi kan untuk mengakomodir kepentingan pemerintah nih sebenarnya pemerintah daerah. Ya di kota Medan ini kan pastinya Ardi pernah juga tinggal di Medan. Begitu sulitnya mengatur masyarakat tentang pembuangan sampah di tempat TPS. Benar. Jadi antara petugas kebersihan dengan saat itu memiliki keluarga yang kompeten secara kapabilitas dan politis untuk diajukan menjadi pejabat atau kepala daerah. Padahal kalau mau sebagai presiden Indonesia baik Soeharto ataupun SBY, sesaja mengajukan nama keluarga mereka. Siapa yang mau membuang siapa yang ingin membuang sampah ataukah apa namanya ya, ingin membuang sampah lah. Dan kalau tidak buang sampah dia akan diberikan sanksi. Karena dia pasti buang sampah. Kalau dia nggak buang sampah, setiap orang ini kan pasti memiliki sampah ya. Iya. Ya kan? Setiap orang memiliki sampah pasti akan buang sampah kan begitu. Betul. Jadi tuh supaya antara pemerintah dan masyarakat ini sama-sama bekerja sama-sama. Apa kira-kira yang dibuatkan kepada kita nih ya, anggaplah pemerintah daerah dalam hal ini masukan dari ke kami untuk supaya masyarakat dan pemerintah sama-sama untuk membuat Medan ini bersih lah kira-kira. Dipasang aja smart CCTV, Bang. Smart CCTV untuk memonitor. Smart CCTV ini ya berapa banyak yang dipasang kan begitu kan, sementara setiap penduduk kita ini ya sekitar 26.000 lebih untuk satu kecamatan aja. Kan begitu. Itu satu kecamatan cuma 26.000 lebih. Satu kecamatan, waktu aku kerja di kecamatan lah, seperti itu kucontohkan. Jadi berapa CCTV dan berapa rumah ya. Nah kira-kira yang untuk lebih murah ya, lebih murah dan mudah, putus-putus ya enggak? Enggak, lanjut Bang, lanjut. Untuk lebih mudah biaya dan lebih murah biayanya, itu aplikasi apa yang kita gunakan? Ya misalnya seperti ya Gojek, kalau kita mau pesan makanan, ya tinggal pesan melalui Grab atau Gojek, diantar dan makanannya. Apakah bisa dibuat seperti ini ya? Kalau misalnya masyarakat mau buang sampah, ada aplikasi tinggal orang yang menjemput ke orang kelurahan yang menjemput ke rumahnya masing-masing. Bisa Bang, itu bisa. Kira-kira aplikasi seperti apa ya? Kalau memang CCTV mau dibuat, itu sangat besar biayanya. Ya. Mungkin ya itu Bang, dengan aplikasi itu kan menyentuh bahwa ada ini ya Bang, kalau saya tangkap ada action dari kelurahan ataupun RW lah, RT RW atau Kepling ya. Jadi dia misalnya Bang Hendra mau
mau buang sampah gitu ya, mau buang sampah ataupun malas buang sampah, ya udah aku tinggal ini aja buka aplikasinya untuk dijemput di alamat dia udah langsung terregister ataupun sama kayak kita pesan Gojek gitu ya Bang. GPS-nya udah langsung ke arah ini rumahnya dia. Nah, nanti di back end di dashboard si kelurahan ini udah ada langsung, oh ini yang butuh dijemput nih sampahnya seperti itu gitu Bang. Jadi lebih ke jemput bola gitu Bang. Itu bagus Bang. Ya biayanya mahal nggak kira-kira seperti itu ya? Bikin aplikasi gitu? Iya. Nggak mahal Bang. Nggak mahal ya? Enggak. Di setiap kelurahan kan punya aplikasi itu, dia punya wajib distribusi sampah, dia ambil, dia jemput kan begitu kan. Jadi masyarakat tertolong, dia tidak harus mengelak lagi kan begitu. Jadi setiap hari dia pasti harus buang sampah seperti kita kan setiap hari penting atau buang air kan seperti itu. Nggak mungkin kita di dalam diri kita itu nggak ada sampah kan begitu kan. Jadi dia harus membayar. Tapi kalau pemdanya kaya nggak usah bayar kan begitu. Tapi sampah ini sudah terambil dari masyarakat kita kan seperti itu. Benar jadi, Bang. Jadi kira-kira masukan dari Pak Hardi kira-kira apa ya yang harus kita buat ya? Bisa juga. Boleh nimbrung nggak? Boleh nimbrung nggak dikit? Boleh. Monggo. Cerita. Mana moderatornya nih? Nah. Kami satu kantor ada namanya konsep posko pengaduan digital. Memang kita belum ajukan. Belum ada kita ajukan ke kemarin aku ngomong ke Pak Wawa, Wakil Wali Bang Aulia. Cuman konsepnya belum sedikit lagi selesai. Cuman kami tidak punya aplikator. Jadi mungkin bisa sharing juga sama Kak Yosi. Ada rencana sebenarnya mau mengajak Kak Yosi untuk diskusi. Jadi si konsepnya gini Bang. Kita mau mengadukan, misalnya gini, masyarakat mau mengadukan tentang kebersihan, tapi konsepnya pengaduan sampah doang nih ya. Masalah kita kan masalah sampah terkait banjir. Jadi kita pengen buat sebuah aplikasi. Misalnya nih, aku lingkungan 5 Teladan Barat nih. Ini ada banyak sampah. Dia akan terkoneksi langsung ke dinas terkait, dari mulai kelurahan, di CC ke dinas terkait, dinas kebersihan dan pertamanan, langsung ke Pemko, langsung disentuh sama tim IT-nya wali kota gitu Bang. Jadi cuman sensor yang ditangkap itu dari pengaduan tertinggi dia Bang. Misalnya satu hari itu pengaduan tertinggi itu di daerah Simpang Limun. Dia akan merah dia itu. Otomatis tuh wali kota akan melihat ini masalah di Simpang Limun. Dia akan menghubungi langsung kadisnya akan menghubungi langsung camat ke lurah ke Kepling. Tapi tidak door to door ya, Les. Kenapa? Tidak door to door ya, Les. Tidak door to door, karena door to door itu susah. Udah kita diskusikan juga kemarin, itu agak susah untuk nggak akan bisa direspon sama petugas kita. Abang sendiri kan udah tahu petugas sampah kita gimana ya kan. Tapi kalau kita langsung dan kita harus berubah. Jadi petugas kebersihan di Kota Medan ini sebanyak 3.664. Ya, tapi kalau misalnya itu hanya sampai batas kelurahan saja, itu kita nggak akan biasanya lebih sering dicuekin. Kita langsung tembel tim IT-nya wali kota, Pak, Bang Endra. Jadi konsepnya udah kita susun. Tinggal kita siapa lah mau kita kasih di barang ini ya, itulah dia. Kemarin Pak Wawa bilang ya udah kasih ke saya kata, cuman kami harus kasih itu harus ada yang tim aplikator, itu yang kita nggak punya. Kendalanya itu yang membuat aplikasinya itu siapa? Tapi kalau metode ya itu makanya aku rencana ada mau jumpain Kak Yosi. Jadi gini loh, sampaikan aja konsep itu kepada yang berpengaruh lah, yang berpengaruh dalam ini kan wali kota dan wakil wali kota ya. Tapi ada satu lagi. Jadi wali kota itu memang orangnya gimana ya? Dia Medan ini mau maju seperti yang disampaikan oleh Bang Hardi, ya. Kemana kota ini jadi smart gitu. Jadi harus disampaikan juga ke dia nanti juga. Bisa, iya rencana. Dan tahu juga kan gitu. Orangnya memang humble, memang ingin gimana ya? Ingin Medan itu maju loh. Dengan ada kewenangan dan kekuatan dia, silahkan ajukannya. Iya sih. Makanya kalau kita sistem pengaduan kita tuh kita dilampirkan untuk merah.
gitu ya. Jadi begitu kita jepret fotonya, kita masukkan ke input ke dalam sistemnya itu akan jadi pengaduan tertinggi, nanti dia akan disensor sama, jadi ada warna notis warna merah. Kedap-kedip lah misalnya, contohnya kedap-kedip nih, tek, oh ini di sini ada pengaduan ini, nah itu yang akan direspon sama wali kota, karena wali kota kita kan bergerak sekarang modelnya. Gitu dia. Ya. Ya, tapi konsepnya kami ada Bang, cuman aplikatornya nggak ada. Gitu ya. Mungkin Bang Hari nanti bisa bantu nih. Ya. Aku sharing-sharing juga. Aku sampaikan aja dulu konsepnya. Dia sampaikan aja dulu konsepnya. Ya. Sampaikan aja dulu. Boleh, nanti ku kirim sama Bang Hendra, nanti ku kirim. Jangan aku tidak berkewenangan untuk itu, tapi juga orang aku menceritakan pimpinanku, ya, ini orangnya mau menerima kemajuan dan dia tidak sampai memang siap. Sampaikan seperti itu, gitu Pak. Saya rasa itu Pak Hardi. Siap Bang. Yang perlu saya lakukan untuk smart city itu bagus sekali sebenarnya konsepnya Mas Hardi ini menyampaikan kepada kita ya agar kita paham apa sih maksudnya smart city itu kan seperti itu. Itu Mas. Wah, udah ya. Siap Bang. Siap Bang. Aku makan dulu ya. Siap Bang, lanjut Bang. Dipotokan Bang, dipotokan makanan. Sama mantan pacar nih Mas. Siap. Kakak rupanya. Nah, memang untuk itu memang sebenarnya kalau dalam konsep pemerintahan memang Bang Cos agak disiapkan regulasinya, kemudian top down kebijakan itu seperti apa, apakah itu harus melalui si dewan. Nah, itu agak panjang itu untuk ini. Jadi mungkin tadi skop yang dibilang Bang Hendra tadi lebih ke kelurahan. Kelurahan itu lebih menjangkau kalau di Jakarta apa namanya RT RW gitu ya. Nah, lebih skopnya lebih kecil. Mungkin itu nggak mesti sampai ke kebijakan Pemda. Nah, kalau kita mau satu wali kota, satu kota madya, memang itu capek Bang. Capek banget, akan capek itu. Capek ya memang. Capek banget menggiringnya karena ya skala kecil dulu aja kayak kata Bang Hendra tadi, jemput bola dari kelurahan ke tiap-tiap perumahan. Nah, itu mungkin yang visible dari situ, kecuali ada satu dorongan tadi Bang Charles bilang, Bang Charles ada wakil wali kota yang sudah siap support. Nah, wakil wali kota ini juga kan nggak bisa serta-merta mengambil satu keputusan seperti itu, dia juga harus bawa juga ke DPRD karena itu menggunakan dana, harus menggunakan ada dana, kecuali itu apa ya istilahnya, yang dana apa CRM apa istilahnya itu ya, CSR. Kalau CSR udah go ahead. Kalau misalnya Bang Cos kita mau ini dulu kasih free pengabdian masyarakat, udah aplikasinya gratis, ininya gratis segala macam. Nah, itu oke, go ahead. Mungkin wakil wali kota tinggal bisa ngambil keputusan, udah silakan, kita nggak perlu ke ini karena nggak ada menggunakan anggaran. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah yang namanya menggunakan anggaran, nah itu kembali lagi apakah dianggarkan, ada anggaran